Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi. Kita masih di kelas Bakas dengan materi selanjutnya, ya, tema bakat bagian keempat. Masih dengan talent mappingnya Abah Rama Royani bersama saya di Sekolah Alam Lampung. Mengingatkan kembali, ya, mengapa kita harus perlu belajar bakat, ya, karena memang ada dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian ini adalah mengingatkan kembali ada tiap manusia itu terdiri dari memiliki paling tidak 34 bakat, di mana ada bakat-bakat dominan dan ada bakat-bakat yang tidak dominan atau bakat kuat dan bakat-bakat lemah. Nah, setiap orang memilikinya dan berbeda-beda masih setiap orang pada urutannya. 7 bakat teratas adalah 7 bakat yang terkuat yang merupakan sifat bawaan yang sudah ada dalam diri setiap manusia sejak lahir, dan setiap orang berbeda-beda. Kita akan membahas tentang tema berikutnya, yaitu dari bakat harmoni hingga bakat intellection. Ada 6 bakat yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Ada bakat harmoni, kemudian bakat ideation, bakat includer, bakat individualization, bakat intellection, dan bakat input. Silahkan dicek kembali apakah hasil talent mapping kalian ada yang termasuk di dalamnya. Kita akan bahas satu persatu masing-masing dari tema bakat tersebut. Yang pertama adalah bakat harmoni. Bakat harmoni, orang yang punya bakat harmoni adalah orang yang sifatnya dapat bekerja sama secara baik dengan orang lain. Kemudian ciri-cirinya, orang tersebut tidak suka konflik, ya, dan berusaha mendamaikan jika terjadi konflik. Kemudian yang kedua adalah menganggap bahwa pertentangan atau konflik itu tidak produktif, sehingga berusaha untuk menguranginya sekecil mungkin. Jadi orang yang memiliki bakat harmoni itu pada dasarnya tidak suka pada konflik, ya, tidak suka konflik dan ingin segera mendamaikan atau menghindari, ya, damai, hidupnya penuh dengan kedamaian, inginnya hidupnya damai, seperti itu. Nah, profesi yang berhubungan dengan bakat ini tentunya adalah seorang mediator atau juru damai yang menjembatani atau memfasilitasi, memediasi kelompok-kelompok yang berseteru, berkonflik, atau individu-individu yang berkonflik, atau seorang advisor atau penasehat. Penasehat itu adalah orang-orang yang memiliki bakat harmoni, ya, ingin memberikan yang terbaik untuk ketenangan atau kedamaian dari setiap orang. Atau penasihat hukum, penasihat keagamaan, penasihat kerajaan, ya. Di Indonesia itu yang terkenal dengan juru damai, yaitu ada Pak Yusuf Kalla yang pernah menjadi wakil presiden kita, ya, pada periode kemarin, ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang berbakat harmoni memiliki sifat ingin mendamaikan, ya, tidak menyukai konflik. Itu sifat atau bakat harmoni. Kemudian berikutnya adalah bakat ideation. Bakat ideation ini memiliki sifat menyukai diskusi kelompok yang bebas, ya, karena penuh dengan ide-ide yang akan dikeluarkan, seperti itu, ya, tidak terlalu formal. Ciri-cirinya adalah inovatif, kemudian konsep, teori, dan solusi merupakan hal yang penting baginya, ya, suka pada ide-ide baru, ya, dan kemudian orang yang bersifat berbakat harmoni ini, ideation ini seringkali dapat menjelaskan hal-hal yang rumit dan menemukan ide-ide, ya, ide-ide yang baru, seperti itu. Dia tergila-gila dengan ide, konsep, penjelasan terbaik tentang berbagai kejadian atau peristiwa, ya, penuh dengan ide-ide otaknya, ya, sesuatu yang berbeda, gitu, ya. Nah, ideation ini sangat dipentingkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu, ya. Kita bisa merasakan atau bisa menikmati
barang-barang yang ada sekarang ya, apakah itu televisi, apakah itu handphone atau kendaraan, itu berkat orang-orang yang berbakat ideation ya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk gambar dan dibuat secara nyata seperti itu. Kalau tidak ada orang yang berbakat ideation, pasti dunia itu akan monoton ya, biasa aja, lempeng aja ya, tidak menarik seperti itu. Kemudian ini adalah profesi-profesi yang berhubungan dengan bakat ideation. Biasanya seorang marketing harus memiliki ide-ide baru yang menantang, yang bisa memperluas jaringan pemasarannya. Atau seorang yang bekerja di bidang advertising atau perikanan ya, harus memiliki ide-ide untuk mengiklankan, membuat iklan yang menarik bagi para konsumen ya. Atau seorang desainer, jelas ya, seorang desainer itu pasti membutuhkan ide baru untuk membuat sebuah desain ya. Kemudian juga seorang wartawan, reporter itu juga harus memiliki bakat ideation supaya bisa memiliki ide-ide cerita, ide-ide informasi yang harus disampaikan kepada publik yang menarik seperti itu. Oke, itu bakat ideation. Kita meneruskan lagi, bakat berikutnya adalah includer. Orang yang berbakat includer memiliki sifat cenderung untuk menerima semua orang ya. Orang includer itu menerima semua orang, dan ciri-cirinya adalah ingin selalu memperbesar kelompok ya, ingin kelompoknya besar. Kemudian juga memberikan perhatian kepada siapapun yang tersisih ya. Kemudian dia juga ingin membuat semua orang merasa bagian dari kelompok ya. Jadi semua merasa memiliki kelompok itu. Kemudian prinsipnya adalah semua orang adalah penting, tidak boleh ada yang diabaikan. Jadi kalau ada yang tersisihkan kemudian atau terbuli gitu ya, itu biasanya orang-orang includer itu akan menarik kembali atau menangkan, mendekati supaya tidak meninggalkan kelompok. Bahkan misinya adalah memperbesar kelompok. Kalau bisa sebanyak-banyak orang masuk dalam kelompok tersebut, siapapun ya, siapapun. Nah, profesi yang berhubungan dengan bakat ini antara lain motivator ya. Seorang motivator ini jika memberikan motivasi untuk bisa orang yang merasa tersisih bisa berbesar hati, bisa bangkit kembali, tidak menyerah, tidak putus asa. Atau seorang mentor ya, itu tugasnya untuk memberikan pendampingan pada orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti itu, pendampingan. Atau seorang pemimpin kelompok ya, pemimpin kelompok juga biasanya ingin memperbesar kelompoknya seperti itu. Bakat berikutnya antara lain yaitu individualization. Individualization ini memiliki sifat mampu melihat keunikan dari masing-masing orang secara individual dan memikirkan bagaimana orang-orang yang unik dan berbeda pendapat dapat bekerja secara produktif. Jadi orang individualization itu, yang memiliki bakat individualization itu, dia bisa melihat potensi atau keunikan dari masing-masing orang. Jadi bisa melihat potensi atau kelebihan dari masing-masing orang. Kemudian cirinya dapat mengajukan pertanyaan tepat, mengumpulkan informasi ya. Kemudian juga senang mengamati gaya, motivasi, cara berpikir, cara membina hubungan masing-masing orang. Senangnya mengamati karakter orang ya. Tiap orang dilihat, oh si ini begini, orangnya begini, sifatnya begini, karakternya begini, apa yang nggak disukai, apa yang disukai, pola pikirnya begini. Kemudian cara berkomunikasi begitu gitu ya. Itu orang-orang individual bisa melihat hal-hal keunikan dari masing-masing orang ya. Tepat dia bisa melihat seperti itu. Makanya profesi yang cepat untuk seorang yang berbakat individualization adalah seorang manajer ya. Seorang manajer karena tugasnya mengatur orang, dia bisa menempatkan orang pada bidang yang tepat ya. Orang yang mampunya A ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan karakter A seperti itu. Seorang yang bekerja di bidang HRD, Human Resource atau SDM, sumber daya manusia, itu juga begitu. Dia bisa melihat kebutuhan, kemudian juga potensi dari setiap
sumber daya manusia yang ada di kantor atau di perusahaannya ya. Bagian menseleksi, oh si ini yang tepat untuk bagian ini ya, si B tepat bagian itu, seperti itu. Kemudian juga seorang penasihat juga sama, jika paling tidak memiliki bakat individualization sehingga bisa memberikan nasihat yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan bagi kliennya ya, atau orang yang membutuhkan nasihat. Seorang sales juga demikian, harus tepat sasaran, kemana harus menjual barang, menawarkan barangnya, itu melihat dari individualization-nya masing-masing orang gitu ya. Oh, kalau barang ini harus bagusnya pada kelompok ini ya, seperti itu. Jadi tepat sasaran. Seorang guru juga sama, bisa mengetahui individu masing-masing siswanya ya, masing-masing kelebihan dan kekurangan siswanya. Kemudian juga seorang novelis yang bisa memberikan tulisan gitu ya, membuat tulisan yang dengan memahami karakter atau tokoh-tokoh yang dibuatnya secara detail gitu, seperti itu, sehingga pembaca bisa terbawa pada situasi dan kondisi yang sedang diceritakan. Nah, itu bakat individualization perlu ada bagi seorang yang menjadi novelis atau pembuat novel. Jika seorang supervisor ya, pengawas pekerjaan itu di kantor, di perusahaan itu juga gitu, dia tahu bahwa kemampuan dari masing-masing anak buahnya. Maka selanjutnya adalah input memiliki sifat ya, orang yang berbakat input yaitu memiliki hasrat untuk mengetahui lebih jauh dan lebih banyak, serta senang mengumpulkan mengkoleksi dan mengarsip segala macam informasi. Senangnya mengumpulkan sesuatu ya, mengumpulkan sesuatu baik informasi, barang ya, atau benda-benda seperti itu ya, senang untuk mencari informasi yang lebih lanjut ya. Cirinya adalah ingin mengetahui segala hal dan mengumpulkan segala macam benda ya. Ada yang suka mengumpulkan perangko, mengumpulkan kendaraan ya, bermotor, mengumpulkan baju, mengumpulkan informasi resep-resep masakan atau tentang informasi tentang apa yang dia sukai ya. Koleksinya banyak. Nah, kemungkinan dia memiliki bakat input ya. Kemudian juga senang mengumpulkan informasi atau barang-barang, memiliki pemikiran yang membuatnya mudah sekali menemukan banyak hal yang menarik baginya ya. Ini juga seorang penghafal Al-Quran seperti itu, biasanya memiliki ya, seorang penghafal Al-Quran yang dengan mudah dan cepat menghafal biasanya memiliki bakat input yang kuat ya. Dia cepat mengumpulkan informasi Al-Quran, mengumpulkan informasi ayat-ayat itu secara cepat dan mudah mengingatnya ya, seperti itu. Nah, profesi yang berhubungan dengan bakat ini antara lain adalah seorang ilmuwan ya, riset, yang melakukan riset ya, perlu mengumpulkan data-data informasi yang pendukung untuk hal yang akan dirisetnya. Kemudian juga petugas arsip ya, petugas arsip juga memiliki bakat input ya. Kemudian seorang guru juga bisa memiliki bakat input, mengumpulkan informasi. Kemudian juga seorang estimator itu orang yang bisa memperkirakan harga bangunan, harga tanah gitu ya. Sebelumnya dia harus memiliki data-data dulu tentang harga-harga yang akan diestimasi seperti itu. Apakah harga rumah di daerah situ, dia tahu betul, informasinya sudah dapat banyak ya tentang harga tanah, harga rumah, harga barang dan seterusnya ya. Ini untuk di perusahaan biasanya perlukan orang-orang estimator, atau di bank untuk bisa memberikan pinjaman ataupun untuk memberikan kredit seperti itu, sehingga bisa mengestimasi harga ya. Jika seorang wartawan ya juga atau reporter juga perlu mengumpulkan berita-berita yang berkenaan dengan itu, sehingga dia beritanya lebih menarik ya, bisa lebih banyak informasi yang bisa diberikan kepada para pembaca atau pendengarnya. Bakat berikutnya adalah intellection. Bakat intellection memiliki sifat senang berpikir, mawas diri, dan lebih menyukai diskusi-diskusi yang bersifat intelektual ya. Cirinya pemikir dalam dan berusaha memahaminya untuk dirinya sendiri.
Kemudian menikmati waktu yang menyendiri untuk merenung dan introspeksi. Jadi orang intelektual bakat intelektual cenderung senang merenung, senang menyendiri untuk introspeksi atau untuk berpikir, ya, merenung, ya, seperti itu. Dia juga senang berpikir dan aktivitas yang melatih data pikirnya ke berbagai arah, ya, senang diskusi-diskusi ilmiah, senang tentang hal-hal yang sifatnya lebih dalam gitu, keilmuan lebih dalam gitu. Orang yang berbakat intelektual cirinya seperti itu, ya. Profesi yang berhubungan ini, ya, seorang filsuf, ya, filsuf itu mereka yang berpikir dalam itu, mereka pasti memiliki bakat, biasanya memiliki bakat intelektual, ya, senang merenung, ya, seorang filsuf. Peneliti juga sama, begitu juga merenung. Juga seorang psikolog juga sering memikirkan atau merenung untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Perhatikan diri Anda, ya. Apakah Anda berbakat harmoni, ya, tidak suka konflik dan sering menjadi juru damai yang cenderung menghindari konflik, ya, seperti itu. Itu orang-orang yang berbakat harmoni. Kemudian apakah Anda berbakat ideation, ya, selalu ada ide dan sering menjadi sumber inspirasi bagi yang lainnya, ya, nggak habis-habis idenya. Jadi kalau ada sesuatu pasti ada idenya, seperti ini muncul. Kemudian apakah Anda berbakat includer, ya, yang suka sekali berkumpul dengan teman-teman, guyup, ya, bahkan semua orang itu diharapkan menjadi bagian dari kelompoknya, ya, tidak suka yang terlalu eksklusif seperti itu, senang berkumpul, berteman, ya. Kemudian apakah Anda juga Anda berbakat individualization, yang mengetahui karakter masing-masing temannya, yang tahu hadiah yang tepat untuk masing-masing teman, ya, seperti itu. Nah, ini orang-orang yang berbakat individualization, ya. Ataukah Anda berbakat input, yang senang mencari dan mengumpulkan informasi dan biasanya menjadi sumber informasi bagi orang lain, karena tahu kalau mencari informasi pada tentang A harus pada si A, seperti itu. Orang yang berbakat input atau pengumpul, ya, pengumpul. Ataukah Anda berbakat intellection, ya, intellection itu suka menyendiri, suka memikirkan berbagai hal, terutama yang menyangkut filosofi manusia dan seterusnya, ya, itu seorang intellection. Apakah kalian ada yang memiliki bakat-bakat atau satu atau dua dari bakat-bakat sudah disebutkan tadi? Silakan direnungkan kembali, apakah itu hal yang membuat kalian paling merasa diri kalian, ya. Tugas kalian menemukan fitur itu, sesuaikah dengan yang hasil talent mapping dengan kesehariannya. Jadi yakinlah bahwa setiap orang itu adalah special limited edition, ya, tidak ada yang sama, ya, tidak sama. Jadilah diri sendiri, ya, dan temukan diri sendiri. Oke, terima kasih pertemuan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.